Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah pada kajian pada maghrib kali ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan seputar amalan penyebab masuk surga. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari dua bab, ya. Yang pertama adalah bab seputar jujur dan yang kedua sabar. Kita masuk bab yang pertama, ya, bab qala al-musannifu hafizahullah, Syekh penyusun mengatakan as-sidqu sababun lidukhulil jannah, bahwa kejujuran atau jujur itu adalah sebab masuk surga, ya. Jujur ini para jamaah rahimanillah wa iyyakum merupakan hal yang mulia, ya, akhlak mulia. Ini adalah akhlak para nabi dan rasul, demikian pula termasuk akhlak nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, ya, sebab mereka yang diamanati wahyu tentu harus tersifati dengan sifat jujur, amanah, ya. Kalau tidak, maka tidak akan sampai kepada umatnya. Sebagaimana kita tahu juga, ya, para sahabat, ya, yang Allah ridhai mereka, maka mereka pun tersifati dengan kejujuran, ya, terkhusus Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang begitu jujur, yang kemudian yang mudah membenarkan kejujuran ataupun kabar dari Rasulullah SAW, ya. Atau demikian pula seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in, yang beliau jujur ketika ditanya sebab meninggalkan perang Tabuk, ketika tidak ikut perang Tabuk, ya. Meskipun pahit akibatnya, tapi beliau, ya, tetap memilih untuk jujur, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, kita baca hadis yang ke-21, dan pada bab ini hanya terdapat satu hadis saja. An Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Hadis ke-21 dari Abdullah, ya. Dan hadis ketika diriwayatkan oleh Al-Bukhari, contohnya, ya, ketika disebutkan Abdullah, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Banyak sahabat yang bernama Abdullah, ya, dan yang rajin membawakan riwayat atau yang rajin meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar, demikian pula Abdullah bin Mas'ud, demikian pula ada Abdullah ibnu Abbas, ya. Dan yang paling banyak mereka adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Nah, kalau Ibnu Abbas an Ibni Abbas langsung. Tapi ketika Abdullah yang dimaksud maka adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau, Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu membawa atau menunjukkan kepada albir, ya. Nah, ini ada dua istilah, kejujuran dan albir. Albir kalau bahasa kita diartikan kepada kebaikan, ya. Kalau birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, adapun as-sidqu, ya, ulama mengatakan maknanya adalah mutabaqatul qawli ad-dhamir wal mukhbar anhu, yaitu kesesuaian antara ucapan, ya, kesesuaian antara ucapan dengan hati, ya, dan apa yang dikabarkan, ya, dengan lisan berarti, ya, antara dengan yang dikabarkan, ya, atau dengan perbuatan, ya. Jadi ketika ada kesesuaian antara ucapan lisan, ya, kemudian hati, ya, dan sesuatu yang dikabarkan, ataupun dua hal saja, ya, kesesuaian antara perbuatan dan ucapan, ya,
Maka inilah yang disebut dengan kejujuran. Maka ini yang disebut dengan kejujuran. Nah, kejujuran ini membawa kepada albir. Dan istilah jujur saya kira kita semuanya sudah tahu. Ya. Lawannya adalah dusta. Ya. Dan termasuk sulit mengartikan sesuatu yang sudah jelas. Ya. Sesuatu yang sudah jelas ketika diartikan itu tidak mudah. Kita sudah paham. Ya. Jujur itu seperti apa. Seperti seorang ketika ditanya ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu ya ilmu. Ya. Ilmu ya ilmu. Ketika mungkin ditanya istilah-istilah tertentu yang sudah ma'ruf, ya, maka terkadang tidak mudah untuk menyampaikannya. Meskipun ya, sudah tahu, kita tahu. Ya. Nah, kejujuran ini membawa kepada albir. Albir, ulama mengatakan arti albir adalah ismun jami'un lil khairati kulliha. Ya. Yaitu ungkapan yang mencakup seluruh kebaikan. Maka ini disebut sebagai albir. Ya. Albir. Biasa kita artikan kebajikan atau kebaikan. Ya. Jadi saya ulangi, kejujuran itu membawa kepada atau bisa menunjukkan kepada hadayahdi, menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya albir tadi, kebaikan itu bisa menunjukkan kepada surga. Nah ini dari sini kita tahu bahwa kejujuran itu ya merupakan sebab masuk surga. Ya, sebab masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang yang abror, yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, yang melakukan bir, ya, mereka itu lafi na'im, berada di dalam kenikmatan, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya seorang itu dia benar-benar jujur, ya. Maksudnya benar-benar jujur di sini dia terus-menerus jujur, ya. Jadi dia terus-menerus berbuat jujur. Ya, tidak berdusta. Hatta yakuna siddiqan, ya. Maka dia akan menjadi orang yang disebut dengan siddiq. Itu orang-orang yang benar-benar jujur, sangat jujur. Ya. Di riwayat yang disampaikan, di riwayat yang lain disampaikan, wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sungguhnya seorang itu dia benar-benar jujur dan terus berusaha untuk jujur, ya, maka dia ya, di sisi Allah terkenal dengan siddiq, yaitu orang yang sangat jujur, orang yang sangat jujur. Oleh karenanya kita berusaha senantiasa untuk jujur, ya. Karena kebalikannya adalah al-kadzib, ini adalah akhlak yang tercela. Oleh karenanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa innal kadziba, dan sungguhnya dusta, al-kadzib itu dusta. Ya. Berarti ini lawan dari jujur, ya. Dan kalau kita sebut ada kabar dusta berarti kabar tersebut tidak sesuai dengan realita. Ya, tidak sesuai dengan realita. Itu disebut sebagai kabar dusta. Nah, dusta bagaimana? Kata Rasulullah SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada kefajiran. Ya. Kefajiran. Apa itu arti dari al-fujur? Ya. Al-fujur, ya, di antara penjelasan ulama, ismun jami'un lisyarr. Ya. Sebuah ungkapan yang mencakup seluruh kejahatan, keburukan. Berarti lawan dari al-bir. Kalau bir tadi ungkapan yang mencakup segala kebaikan, kalau ini segala ya keburukan, kejahatan, kejelekan. Ya. Nah, kedustaan bisa membawa kepada itu, ya, bisa menunjukkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguhnya kefajiran itu ya membawa kepada neraka. Bisa menjadi penyebab seorang masuk ke dalam neraka. Ya. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan sungguhnya seorang itu dia ya berdosa, dia terus berdosa, maka dia ya yuktab, maka dia akan ditulis, ya masih dihukumi di sisi Allah ya sebagai kadzaban, itu sebagai seorang yang pendusta.
ya. Bisa jadi hal tersebut ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kabarkan kepada makhluk yang ada di atas sana, ya. Bisa juga kabar tersebut kemudian disampaikan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi ketika dia terus berdusta, maka kemudian akan disampaikan. Allah akan buka aibnya, ya, sehingga dia ketahuan bahwasanya, ya, ketahuan oleh manusia, oleh orang-orang, ya, bahwasanya fulan ini adalah pendusta, ya. Bahwasanya fulan ini adalah pendusta. Ini tentu keburukan. Nah, hadis ini para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya, menunjukkan pada kita, memerintahkan pada kita agar senantiasa jujur, karena jujur itu adalah sebab masuk surga. Sebaliknya, ya, hendaknya kita, ya, berhati-hati dari kedustaan atau dusta, atau menggampang-gampangkan masalah dusta ini, ya, meremehkan masalah dusta, ya. Karena ketika seseorang dia menggampang-gampangkan dusta, ya, maka dia akan sering berdusta, maka ini sebab Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam neraka, ya. Kita mohon pada Allah semoga dimudahkan untuk senantiasa jujur dan dihindarkan dari dusta, ya, dari berbuat dusta. Allahumma amin. Nah, ini hadis atau bab seputar as-sidqu atau kejujuran sebab masuk surga. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, bab as-sabru sababun lidukhulil jannah. Sabar sebab masuk surga. Dan di sini ada 3 hadis, ya. Ya, penyusun membawakan 3 hadis. Semoga dimudahkan untuk menyelesaikan 3 hadis ini. Sebelumnya para jamaah, hakikat sabar, ya, ataupun definisi sabar secara bahasa itu artinya adalah al-man'u wal habsu, yaitu menahan. Ya. Adapun hakikat ataupun definisi dari kesabaran adalah habsun nafsi anil jazai, yaitu menahan diri dari berkeluh kesah, ya. Wal lisani an tasyakki, dan menahan lisan dari mengeluh, ya. Wal jawarihi an latmil khududi wa syaqqil juyub wa nahwiha, dan menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi, ya. Demikian pula merobek-robek kain atau perbuatan semacamnya. Ya, ringkasnya bahwa sabar adalah, ya, menahan jiwa, menahan diri, menahan lisan dan anggota badan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menja'alna minas sabirin, ya Allah, jadikanlah kita semuanya, ya, termasuk dari hamba-hambamu yang bersabar dan penyabar. Kita masuk ke hadis ke-22. Qala al-musannif, penyusun mengatakan al-hadits ats-tsaniyah wal 20, hadis ke-22. Hadis ini dari Atha, ya. An Atha ibni Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Qala, beliau berkata, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata padaku. Nah, ini kalau sudah kita sampaikan tadi, kalau Ibnu Mas'ud disebutkan Abdullah, adapun kalau Abdullah bin Abbas maka disebutkan Ibnu Abbas tanpa Abdullah, ya. Ibnu Abbas berkata padaku, ya, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah engkau aku tunjukkan imra'ah, seorang perempuan min ahli jannah, calon penghuni surga. Ya, salam. Jadi Ibnu Abbas ini ingin menunjukkan kepada Atha bin Abi Rabah, ya, seorang wanita, dan wanita ini calon penghuni surga. Kok tahu dia? Kita ikuti alur ceritanya. Qultu bala, ya, Atha mengatakan tentu saja. Tentu saja, wahai Ibnu Abbas, ya. Qala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda, ini loh wanita yang hitam ini, ya. Dan menyebut sifat tertentu, ya, ketika tujuannya, seperti contohnya di sini hitam, atau mungkin seorang mengatakan ini si fulan si yang tinggi itu atau yang pendek itu, maksudnya bukan menghina, bukan mencela, ya, tapi maksudnya adalah litta'arif, untuk memperkenalkan, ya, supaya orang kalau disebut fulan ini maka dia akan tahu maka ini bukan termasuk ghibah, maka bukan termasuk ghibah. Kalau jelas untuk mengejek, ya, mencela, ya, atau ngata-ngatai, maka ini tentu ghibah, ya. Itu si fulan itu sudah miskin, hitam, bau lagi. Nah, ini jelas ghibah, ya.
Kalau model seperti ini ghibah. Taib. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, itu wanita yang hitam itu atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat, ya. Wanita itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ada fa-nya ya. Di situ tidak ada. Faqalat, lalu dia berkata, ini usra. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku itu punya penyakit ayan, epilepsi. Ya, epilepsi. Wa ini atakasyafu. Dan sungguhnya, ya, aku tersingkap auratnya, ya, tanpa sepengetahuanku. Ya, kita tahu, ya, kalau ada seorang terkena penyakit ayan ketika dia kambuh, ya, karena keadaan-keadaan tertentu, ya, maka dia akan tidak mengetahui apa yang ada di sekelilingnya. Ya, kemudian wanita itu berkata, "Fad'ullah li," maka doakanlah, maka mohonlah kepada Allah untukku. Ya, maksudnya dia memohon agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan dirinya untuk sembuh. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan pilihan. Qala, Rasulullah mengatakan, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau anti mau, ya, anti boleh sabar, anti bisa sabar, maka bagi anti surga. Subhanallah. Ya. Kalau anti mau, anti sabar, maka bagi anti adalah surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Tapi kalau anti mau, aku akan mendoakan pada Allah agar Allah memberikan keselamatan pada anti. Ya, agar Allah memberikan kesembuhan pada anti, ya. Tinggal dipilih dua hal ini, mau sabar dan itu sesaat, ya. Umur paling berapa sih maksimal, ya? Kalau bisa sabar, ya, maka balasannya adalah surga, jaminan. Nah, oleh karenanya ketika mendengar hal tersebut, wanita ini berkata, faqalat asbir, wahai Rasulullah, saya lebih memilih untuk sabar, ya. Memilih untuk sabar. Nah, karena kalimat inilah, ya, karena dia lebih memilih sabar, kemudian ya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wanita yang hitam ini adalah, ya, calon penghuni surga, ya. Faqalat, ya, kemudian dia berkata kembali, ini atakasyaf, wahai Rasulullah, terkadang auratku tersingkap tanpa aku sadari. Fadullaha li an alla atakasyaf. Maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap, ya. Pada Allah, ya. Kemudian ketika diminta ini bukan diminta untuk kesembuhan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk beliau, untuk wanita ini radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, doanya mustajab. Ya, meskipun ada beberapa doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang Rasulullah menjelaskan bahwasanya aku meminta kepada Rabbku sekian hal, ya, ternyata Allah mengabulkan dua, satunya tidak dikabulkan, ya. Nah, tapi di umumnya atau di lain waktu Rasulullah SAW pernah ada mengunjungi seorang laki-laki, dia sakit sampai kecil, ya, sampai badannya kurus. Jadi sampai orang itu kurus, kecil, ya. Hingga akhirnya dia di akhir hadisnya didoakan oleh Rasulullah SAW untuk sembuh, ya, dan Allah memberikan kesembuhan kepada orang tersebut, ya. Nah, di sini ketika Rasulullah SAW memberikan dua pilihan ini, ternyata dia lebih memilih untuk sabar pada Allah. Kemudian hadatsana Muhammad akhbarana Makhlad an Ibnu Jurayd, ya. Muhammad telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Makhlad memberi kabar pada kami dari Ibnu Jurayd, ya. Dia berkata akhbarani Atha telah memberi kabar padaku, ya, annahu ra'a Umma Zufar, bahwasanya Atha ini melihat Ummu Zufar. Ya. Siapa Ummu Zufar ini? Tilkal mar'atu tawilatu sauda, yaitu wanita yang tinggi yang hitam itu. Yang dimaksud ini adalah wanita yang penghuni surga, calon penghuni surga ini. Kemudian kata beliau, ya, ala sitril Ka'bah, ya, ala sitril Ka'bah. Maksudnya ala sitril Ka'bah ini, ya, dia sedang duduk bersandar di kain Ka'bah. Kain yang digunakan untuk menutupi Ka'bah atau kiswah Ka'bah. Nah, maksudnya di sini, ya, atau pernah melihat wanita tersebut, ya. Pernah melihat wanita tersebut yang telah dikabarkan oleh Ibnu Abbas, ya, sebelumnya, yang kemudian wallahu alam sepertinya di lain waktu kemudian
Atau melihat lagi ya Ummu Zubair atau wanita yang hitam itu, dia duduk di dengan bersandar kepada kiswah Ka'bah ya. Wallahu a'lam. Nah, ini hadis ini menunjukkan keutamaan bersabar ya ketika seorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ujian dari Allah begitu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ya. Bisa jadi seorang diuji dengan musibah ya, tapi sebagian lain diuji dengan kenikmatan ya. Banyak yang lulus ketika diuji dengan musibah, diuji dengan ketidakpunyaan, kefakiran. Tapi hati-hati ya, banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan kenikmatan, ketika diuji dengan harta, ketika diuji dengan dunia. Oleh karenanya ya, hendaknya kita berhati-hati. Dan Imam Nawawi rahimahullah untuk mengatakan bahwasanya ya, hadis ini ya dalil bahwa penyakit tersebut ya diganjar dengan pahala yang melimpah, yang pahala yang sempurna ya, yaitu diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis selanjutnya, Pak. Al-hadis ats-tsalits wal 20, hadis ke-23 ya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Qala, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi, hadis rabbani atau hadis ilahi. Idza btalaitu 'abdi, apabila aku memberikan ujian kepada hambaku bihabibataihi, dengan apa? Dengan memberikan ujian dengan dua benda ya, dengan dicabutnya dua benda yang paling dia cintai ya, dari kata habibah. Habibah di sini maksudnya mahbubah, yang dicintai ya. Jadi apabila aku menguji hambaku ya, pada ataupun dengan diangkatnya dua benda yang paling dia cintai, fasabara, lalu dia bersabar, awadtuhu minhumal jannah, maka aku akan mengganti ya keduanya dengan surga ya. Dan yang dimaksud dengan dua benda di sini adalah kedua matanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat mata dari seorang, kemudian dia bersabar. Ingat di sini kata-kata fasabara. Di dalam riwayat yang lainnya ada kata-kata fahtasaba. Dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu keutamaannya, dia memohon pada Allah ya agar diberikan kesabaran ya, dan sebagainya, dan kemudian dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala yang jamin dengan surga. Ya, jadi orang-orang yang Allah uji dengan matanya yang dicabut nikmat matanya ya. Dan ini tidak mudah. Ya, ini sesuatu yang berat. Namun ya, ganjarannya luar biasa. Itu surga Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian ulama di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah, dia awalnya bisa membaca ya, bisa melihat. Ya, kemudian di umur 20 tahun kalau tidak salah pandangan beliau kemudian rabun hingga akhirnya hilang sama sekali ya. Nah, ini adalah busyra, kabar gembira bagi beliau. Demikian pula orang-orang yang seperti beliau yang dihilangkan nikmat pandangan ya, maka ada kabar gembira dengan surga ya. Oleh karenanya begitu berat ya. Dimana kalau seorang memiliki mata, dia bisa melihat kanan kiri ke segala arah, segala penjuru ya. Dia tahu yang dilihat itu apa, sesuatu yang membahayakan atau membahagiakan, dia tahu ya. Makanya ketika hilang sama sekali ya, maka luar biasa ketika dia bisa sabar mengharap pahala dari Allah, maka balasannya adalah surga. Wallahu a'lam. Dan terakhir ya, Pak, hadis ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini juga hadis qudsi. Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtabasahu ilal jannah. Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un.
aku tidak memiliki balasan bagi hambaku yang mukmin. Idza qabattu safiyahu, ketika aku wafatkan kekasihnya, min ahli dunya, dari penduduk dunia ini, ya. Tsumma tabasahu, tsumma tasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia sabar mengharapkan pahala di sisi Allah, illal jannah. Ya, maka aku tidak memiliki balasan kecuali surga. Jadi seorang hamba yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekasih hamba tersebut dari keluarganya, bisa jadi anaknya, ya, saudaranya, atau orang-orang yang dia cintai, benar-benar dia cintai, ya, karena Allah, ya. Kemudian diambil, ya. Kemudian orang tersebut yang diuji dengan diwafatkannya salah seorang yang dia cintai itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut, ya. Maka kata Allah, aku tidak memiliki balasan baginya kecuali surga, ya. Kecuali surga. Nah, ini pun menunjukkan, ya, keutamaan bersabar, ya, keutamaan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sebagaimana menunjukkan kepada kita, ya, bahwa diantaranya bahwa musibah, ya, hal-hal yang mungkin menyesakkan hati kita, membuat kita sedih, membuat kita nangis, ya. Namun di balik itu ada pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, ya. Siapakah orang-orang yang bersabar? Alladzina idza usibathum asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka mengucapkan kalimat istirja, ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali hanya kepadanya semata, ya. Dan orang yang seperti ini, ya, ada kabar gembira dari Allah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa lulus dengan ujian-ujian yang Dia berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sebagaimana kita mohon pada Allah, ya, semoga istiqomah di atas amal soleh, kebaikan, ya, hingga wafat, yang kemudian amalan kita ditutup dengan kebaikan, dan itu menjadi penyebab seorang, ya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, 4 hadis yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya. Ini ada pertanyaan dari mungkin ada waktu Ustaz untuk tanya jawab? Iya, ada apa? Silakan. Baik, ini ada ikut tantum aja, ada apa? Ikut jamaah. Ya. Baik, Ustaz. Ada satu pertanyaan dari Cak Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz, kalau ditanya oleh seseorang tentang teman kita yang berbuat maksiat, apakah kita harus jawab dengan jujur atau sebaiknya kita tutup aibnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang tidak sepatutnya untuk ditanyakan, ya. Jadi pertanyaan yang membuka aib ini tidak sepatutnya untuk ditanyakan. Dan diri kita pun termasuk hendaknya, ya, berusaha untuk memahami hal ini. Saya kasih contoh, ya. Ada seorang bertanya pada orang lain, temannya, ya, hatta dia itu teman dekat yang tidak sepatutnya. Kamu pernah mencuri enggak? Ini tidak sepatutnya. Ya. Kamu pernah berzina enggak? Kamu pernah merampok enggak? Kamu pernah durhaka sama orang tua enggak? Dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepatutnya untuk ditanya. Oleh karenanya, ya, orang yang hendak bertanya masalah-masalah seperti ini, dan itu privasi juga, ya, ini tidak sepatutnya. Kemudian berkaitan dengan masalah pertanyaan, lalu bagaimana seandainya itu terjadi, ya, maka perlu diperhatikan, ya. Orang itu umumnya terbagi menjadi 2. Apakah dia orang soleh atau dia orang yang selain dari itu? Orang soleh itu berarti dia adalah orang yang setiap
umumnya dia adalah orang yang tampak kebaikan. Ya. Tapi meskipun seorang itu baik, ya pasti dia memiliki kekurangan, pasti dia pernah bermaksiat dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dia adalah orang baik, ya, kalau dia orang baik, maka hendaknya ditutup, ya, hendaknya ditutup. Dan cara menutupnya bagaimana, ya, pandai-pandai kita untuk menjawab, ya, tidak kemudian harus jujur yang menyampaikan bahwasanya dia bermaksiat, iya, ya, kemarin saya lihat dia demikian lah, tidak. Ya, contohnya, tidak sepatutnya tanya-tanya masalah itu, ya. Atau yang lain ngurus amat loh, urusan orang lain, ya. Atau kalimat-kalimat yang lainnya, ya. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi ditutup, ya. Dan kemudian kalau bisa dinasihati, mampu menasihati, maka dinasihati. Nah, dan yang kedua adalah orang yang tidak baik, ya. Maksudnya dia adalah orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan, ya. Maka orang seperti ini, ulama mengatakan tidak boleh ditutup kemaksiatan yang dilakukan. Hendaknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang, katanya mungkin PRT atau siapa, ya bahwasanya fulan ini suka demikian-demikian mengganggu ketenangan di tengah masyarakat, ya. Contohnya mungkin malam-malam di tengah perempatan jalan dia gitar-gitaran sambil mabok-mabokan, ya. Sementara rumah saya dekat situ. Nah, ini bermasalah, ya. Dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Nah, orang seperti ini tidak boleh ditutup aibnya, sampaikan kepada orang tertentu, dan menggibahi atau menggunjingnya bukan termasuk ghibah yang terlarang, ya. Tapi tentu bukan untuk untuk merasakan untuk bermanis-manis lisan. Maksudnya terkadang orang itu bercerita hanya lisannya senang itu saja, bukan seperti itu, ya. Tapi hendaknya dia dilaporkan, disampaikan pada orang yang bisa mengurusi orang tersebut, ya. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Latif. Assalamualaikum. Ucapan innalillahi itu untuk peristiwa apa aja, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ucapan innalillahi itu sebenarnya untuk kapan saja diucapkan, ya. Kalau yang kami ketahui bahwa hal tersebut adalah ketika ada musibah, ya. Musibah, dan musibah ini kalimat yang ketika mendengar musibah, dan musibah ini adalah kalimat yang bersifat umum, ya. Bisa bisa musibah mungkin seperti contohnya kecelakaan, atau mungkin ada orang sakit, ya, dan sebagainya, atau sampai musibah yang bisa membawa kepada kematian, ya. Bisa membawa kepada kematian. Bisa dia yang mengucapkan sendiri, atau maksudnya dia yang tertimpa kemudian dia mengucapkan sendiri, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, wabasyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka orang yang ketika tertimpa musibah mengucapkan kalimat tersebut, ya. Atau demikian pula bisa jadi untuk ketika mendengar kabar dari orang lain, ya. Ketika mendengar kabar dari orang lain kemudian ada suatu kabar musibah, ya, maka kemudian diucapkan kalimat itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak harus kematian, ya, tidak harus kematian, tapi umumnya musibah, ya. Dan di antara musibah itu adalah musibah kematian. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan dari Pak Sundoro Abu Mikdad. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Dari hadis ke-22 tersebut, apakah balasan surga dikhususkan buat wanita itu saja, atau buat semua penderita ayan yang bersabar di masa sekarang juga? Jazakallahu khair. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Wa jazakallahu khair. Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Untuk balasan surga atau surga Allah itu begitu luas, ya. Jadi tidak dikhususkan untuk wanita itu saja, sebagaimana tidak dikhususkan juga untuk penyakit ayan, ya. Hanya saja kalau Imam Nawawi tadi mengatakan bahwa dari sini kita ketahui bahwa pahala orang yang tertimpa ayan ini, ya, diberikan pahala yang sempurna, ya, akmalu thawab, pahala yang sempurna, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak khusus di sini, ini untuk ini saja, ya. Penyakit apa saja, ya, itu bisa mendatangkan pahala, ya. Demikian pula bisa mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita membahas masalah keutamaan orang yang bersabar ketika ditimpa penyakit, ya, ataupun hikmah di balik penyakit, ya, maka akan kita dapati banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan pahala, ya, bagi mereka orang-orang yang tertimpa musibah, ya, orang sakit, ya, kemudian bersabar.
ya dengan apa yang Allah timpakan pada mereka ya. Wallahu a'lam. Jadi rahmat Allah begitu luas dan surga Allah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hanya saja satu poin, tidak boleh kita kemudian ketika ada orang diuji dengan penyakit ayan contohnya epilepsi ini, ya, kemudian kita lihat tampaknya orang itu bersabar, ya, kemudian kita pastikan dia masuk surga, ini tidak boleh. Ya. Bisa kita katakan diharapkan baginya surga. Ya. Demikian pula diharapkan bagi orang yang sakit kemudian sabar pun diharapkan baginya surga. Tapi tidak boleh kita memastikan. Ya. Bukan tugas kita untuk memastikan orang itu dengan masuk surga atau masuk neraka. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan dari Mas Okta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hadis yang menceritakan wanita calon penghuni surga seringkali dijadikan hujah yang menyatakan tidak perlunya mencari pengobatan oleh oknum-oknum tertentu. Bagaimana mengkompromikan bersabar dan dengan perlunya kita mencari sebab kesembuhan, Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Baik. Wa jazakallahu khair wa fikum barakallah. Memang untuk masalah ini ada khilaf di antara ulama ya. Apakah perlu berobat atau tawakal? Ya, ini ada khilaf di antara ulama. Ya. Dan kalau hadis ini dijadikan sebagai hujah tidak perlu berobat, cukup bertawakal pada Allah ya. Maka ya ini adalah hujah ke sana. Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda ya ayuhan nas ya tadawau. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian berobat. Ya. Hendaknya kalian berobat. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi, ya, berobat itu adalah kebaikan. Ya. Dan Rasul pun mengatakan, ma'anzalallahu ya, da'an illa wa anzalallahu shifaan atau dawa. Dan sebuah hadis, likulli da'in dawa. Ya. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah akan menurunkan penyembuhannya, obatnya. Nah ini menunjukkan pada kita bahwa ada perintah untuk berobat. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ya seseorang dia boleh bertawakal ya boleh bertawakal, tapi ketika dia bisa bertawakal seperti tawakalnya Nabi Ayub kalau tidak salah ya, atau tawakalnya siapa, ini menunjukkan sesuatu yang berat ya. Jadi dia tidak mencari kesembuhan, tapi cukup bertawakal. Ya. Tapi syaratnya tawakalnya seperti tawakalnya Nabi Ayub kalau tidak salah. Saya lupa menyebutkan tawakalnya siapa. Nah, oleh karenanya itu sesuatu yang berat. Nah, dan yang mudah bagi kita adalah mencari kesembuhan. Dan itu termasuk dari tawakal. Karena termasuk dari tawakal adalah al-akhdhu bil asbab atau mencari sebab-sebab kesembuhan kalau memang itu adalah penyakit. Ya. Dan orang yang sembuh itu dia lebih mudah atau yang sehat ya lebih mudah untuk melakukan apa yang dia inginkan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda seorang ketika dia sakit, maka berat untuk melakukan ini itu ya. Oleh karenanya sehingga ada seorang ulama dia yang bersyukur atas harta yang Allah berikan pada dirinya ya. Mengapa? Ya, dengan harta itu dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya. Bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Berbeda ketika Allah uji dirinya dengan kefakiran, bisa jadi dia tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut ya. Bisa jadi kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Jadi hendaknya tetap berusaha untuk berobat ya, karena sehat itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Sudah ya, sampai di sini aja. Sebentar lagi azan. Semoga bermanfaat ikhwas sekalian para jamaah ya atas apa yang baru saja disampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Mustafa. Barakallahu fiik.